ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'. Kembali kita nyoba malam berbahagianya mengikuti pengajian Tastafi Kecamatan Perlak yang insyaallah akan disampaikan oleh yang mulia Abia dari Birim Bayun. Maka untuk malamnya kembali kita belajar menyangkut dengan ilmu tasawuf, yaitu pedomannya kitab Sirajut Talibin pasal yang kedua tentang menjumlahkan amar, dan insyaallah akan disampaikan selama 1 jam oleh yang mulia Abia. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, boleh dengan secara langsung dan boleh dengan secara WA atau SMS di 0852 60 719381. Kami ulangi, sesi tanya jawab kami buka bisa secara langsung dan bisa dengan WA atau SMS di 0852 60 719381. Untuk menghematkan waktu kepada yang mulia Abia, kami silakan. Masuk depan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bisalamati wal afiyati min kulli baliyah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi mauliduhu bi Makkatil Mukarramah wa hijratuhu bil Madinatil Munawwarah wa wafatuhu bitilkal baldatit Thaibah wa ala alihi wa sahbihi alladzina tabau sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ittiba'an hasanah. Subhanaka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa' li dzikri bi haqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'. Yang pertama sekali penghormatan dan terima kasih kepada tuan-tuan guru kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di sekitar. Teristimewa kepada seluruh panitia masjid, khatib masjid, imam masjid, dan kepada rakan ulang tuan Abi Kamarudin, yang mana malam yang berbahagianya kagebi kemuliaan kepada ulang tuan beserta rakan-rakan yang nadi Birim Bayun untuk bersilaturahmi dan berkenalan dengan urung-urung rono yang nahino di kemukiman ke masjidannya yang kadentem yang masjidnya semua orang udah tahu, mungkin hampir rata-rata pernah singgah walaupun cuma kencing. Doi ada kamu kasering tu. Dan lu mau telepon le Abi terkejut lu. Lu nak siap lu pada nan cinta yang musyawarah le. Kalau lu musyawarah, kalau kamu musyawarah, keberanya si jatah roh nak tiganya. Yang menan kakek kajet nu doa.
Dan nyo ke rencana semua but, tapi rencana merno. Merno ke merno semua but, merno but. Merno but, sama-sama merno. Dan lu pegah bak urangnya api, kita bukan guru, tapi orang yang sedang belajar menjadi guru. Saya pun bukan pimpinan, tapi saya orang yang sedang belajar memimpin. Jadi sama-sama kita belajar. Tegedi salah, yang wajar. Menyohana salah, kurang ajar, kurang wajar. Hai urang bah murno hana salah kan kurang wajar, kurang wajar. Jadi sigata terima kasih dan penghormatan yang paling raya kepada gure-gure ulung tua yang ada di sini, pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim, dan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat, kaum mak dan kaum ayah, dan rakan-rakan ulung tuan, anggota majelis taklim jubah putih, anggota majelis taklim Permata Dua Negeri Kecamatan Birim Bayun, dan lu pegah bawanya memang kecamatan. Tapi hanya saban lagi kecamatan Birim Bayun, nyo kecamatan Perlah. Sehingga ketika yang liabana, ilona hanya merempok sapu. Lu pegah ilung pergaulan langsa. Pengurusan Aceh Timur ini, munyo langsa, nyala umit malat, urung Tuhan alih. Munyo Aceh Timur lu pegah ilung dari abu, aba, abi, dengan abati menteng lu kasih benar. Bek ngabi kamarulin, nyolci kajamen, kakokoh, kakeras, hasil data seribli, kat kecamatan Birim Bayun, kecamatan Birim Bayun, kecamatan Birim Bayun, kecamatan Pemekaran loh. Mari nama gaya baca sama nak kamu hinanlah wadayahna. Jadi banyak ke kecamatan Birim, kecamatan Perlak, lembaga hayu, kecamatan Perlak, yang tak kira hayu abu, abah. Walid Ib bang gelantik kedai MP wah. Lembaga alhamdulillah lembaga hilung hana Walid Ib lembaga hilung nyana Walid Ib nya kabeh hilung lembaga hilung. Ya kan. Jadi segala terima kasih banyak yang tak terhingga, yang mungkin hilung hana pak lumbala dan lembaga hilung bahkan bak urung-urungnya dan lembaga-lembaga menyelundang yang kira-kira yang kurang-kurang sedekah je undang lum lembaga. Biasa tawaro. Waktu ba abinah waktu tu punya lagi yang nak dakwah, nak dakwah kan dakwah. Lu pedabah itu ngabi lu berahilo kan. Jadi ada anak sedekah biasa pun begah yang inilah hadiah. Dan bagi mereka-mereka pun waktu saya buat acara kadang-kadang golom napeng lumpai eju terkedihanlah hadiah. Lumpai atau panggung itulah hadiah saya. Ngamprani kalian tampil di atas panggung Dayah Turatul Utara ini Al-Aziziyah Permata Dua Negeri. Itu yang luar biasa. Hadiah itu biasa hadiah. Jadi dengan lupa kenal mentang. Tapi alhamdulillah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh itu pasti mendapatkan. Janji Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus yakin. Harus tekad bulat dalam hati 100%. Waktu kebegah oleh Allah Ta'ala dalam sebuah diskusi, Ana bidani abdibi, aku menurut prasangka hambaku terhadapku. Kalau kamu yakin 100%, maka aku akan memberikan kepada kalian 100%. Kalau kalian yakin 50%, maka 50%. Jadi tergantung daripada keyakinan kalian. Karena kebiasaan kalian dengan tabut, dengan ilmu yang amalan terus. Kalau mana hailung lehnya kelung lelung mana leh ni boleh bergah mentedekah tidak pernah miskin orang yang bersedekah. Tapi ilung yang kenyang dia hana keluasan, hana kelebihan. Baju mentedekah mentah. Dan kepegahnya istanji rizka bisadakah, pancing rezeki sedekah. Bersedekah itu bukan di waktu lapang, tapi fi sahra wa dahra, salah satu anak kunci surga dari 3 anak kunci surga. Bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu susah. Tanya waktu susah, ada yakin gitu. Waktu kepegah, kulu dapatin fil ardi ala Allah rizquha. Tiap-tiap yang melata-lata di atas bumi ini di atas Allah rezekinya. Enggak yakin kita. Tapi kalau ditangguh asuransi yakin.
Asuransi yakin? Ada asuransi. Kalau mati-mati aku, anak-anak aku, ada asuransi pendidikan. Adalah yang membiayai. Yang Allah Ta'ala janji, enggak percaya itu. Yang kurang adab. Salah satu adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran, janji Allah Ta'ala melalui lidah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus yakin 100%. Tidak boleh ragu sedikit pun. Jadi pada gebegah lid Abi Kamarudin, orang yang gebegah rona tak tahu mendang. Tengku Salahuddin Barosa yang kali ikut Tengku Salahuddin, gaya lepikah. Tengah long nahi dah tahu long puhala longnya. Dan lo begah banyak yang kebet nak begah long ala saleh long. Sebelum yang nak galannya tu kem-kem tu gering-gering kan. Sering lo begah banyak kan. Lagi kami yang landuk cum punggung kami inang. Tu gering-gering lagi. Berarti orangnya carang. Makna carang orangnya lisik, orang dona bahawa salehnya kan tikui, tawaduknya kan tikui. Amnya digedi tikui itaka yang lupa kakak hana saleh Tengku Umar. Sayyidina Umar. Ya kan? Salehnya kan di hati, muruk apa? Muruk tindakan. Munyo bak wate kem hana ada kem, nya kira tegabu. Kira mbung ke dewanya. Yang mana nak teku ah? Oi na gura-gura yang berdepan. Wate hana perlai kem nya bimbung tegabu. Karena makna adil adalah wadak syek fil makan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi menyebab tempat mesti tempat neduk. Tempat nedang. Menyebab tempat duk nedang, tempat dang neduk yang dikira hana adil, hana wadak syek fil makan. Wate kem. Wate klik. Ya, wate bercanda. Tanya dah kira antuknya Rasulullah kem gaknya senyum tok. Menyum gigit-gigitnya kem budak. Ilmu tengok memang dia rona selepel Rasulullah, sanggup mengikuti Rasulullah. Kenal enggak kalian Rasulullah? Baginda Rasulullah itu kenal enggak kalian? Karena pegah setak Rasulullah. Udah itu setak Rasulullah pun Rasulullah mantan setak. Pun setak sebagaimana sikap Rasulullah ketika di kalangan sahabat-sahabat. Bukan setak Rasulullah watai Rasulullahnya awak badu dah mula tu masjid itu itu bukan ikut Rasulullah. Ibu mufhum ya. Hana lu pegah handuknya kan baik nak pernah urinang Tuhan nu hana lu pegah menansi. Ada lihat pegah baik lihat pernah urinang Tuhan nu. Ya, dan waktu saya bilang ketika Rasulullah dia duduk dengan jamaah enggak kaku kali kalau lagi lintah kena bakung. Kan ketemu tak baby. Oleh ke pegah tembul lagi hanya geduk ke Rasulullah. Sahabat dia ketawa-ketawa itu bicara-bicara, nyanyi-nyanyi. Mana nyanyi tarik-tarik syair kem dia. Hai lucu-lucu, hai dia pegat patung dia Tuhan. Makan nanti cuy lagi dia makan, ketawa. Kem Rasulullah, atas nama bukan perbuatan haram, atas nama bukan memutuskan satu hal yang betul ya Rasulullah. Cuma Rasulullah lah mungkinlah lagu-lagu sendem. Ya biar Jufri mungkin macam dia mensegem lagunya. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Punya Rasulullah kan mungkin, Abu Kuta kan mungkin. Wadak syib bil makan. Bukan berarti Rasulullah wadah halang kibrai hanjut. Waktu Rasulullah dengan siapa tu sahabat yang pemabuk itu? Mabuk ke pengek le Rasulullah. Nya nana sedar. Hanjut singet membacut lah. Hanjut singet membacut. Kadang-kadang kita karena terlalu memperhatikan orang lain lupa terhadap diri sendiri. Makanya perlu konsep salah satu daripada 4 buah konsep yang ditawarkan oleh Rasulullah, konsep kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Wal Asri, yaitu salah satunya watawasaw bil haq, saling watawa yang punya pelajaran sarafnya di atas wazan tafa'ala yang berfaedah musyarakah bermakna saling. Nyaman orang nu paden lah saya bermakna saling nasihat menasihati. Mak lagi punya tegedi rono kena musibah gampang mungkin kamu Abi Kamarudin sabar. Asabru indah sadamatil ula. Sabar itu ketika pukulan pertama. Pamuro raya kedua Idul Fitri. Abia Jufri ke pupok kedegok ba tekongan idicut. Yang umi long ajunya hana ke pegah ba ke jungom lu tarik ayat dari adik hana ke dengar. Ha nak buat nya ti drone kata.
Asabru indah, itulah perlu orang lain. Ketika kita yang musibah, orang lain yang menasihati kita. Ketika orang lain yang musibah, kita yang menasihati. Dalam arti kata tegedi drone nasihat gak menteng, tapi hana nerima ngode nasihat yang bukan termasuk salah satu orang yang kemenangan. Menanti drone jaga drone tok, hana jaga orang lain. Tegedi nak tetangga kadang salah, hana yang penting drone tok, rumah drone tok, anak drone tok. Yang drone kan calon orang yang kemenangan, bukan penghuni surga. Sebab jamu jino kau benar, yang jaga anak drone tok. Yang bini rumah kadang-kadang yang apa itu mungkar hangga kejut begah jaman jino. Yang jaman kejut begah punya purusan roh. Ada apa pun mana yang tapi keroro dengan enggak boleh main HP. Apa urusan kau? Albaik lu urusan aku marra aminkum mungkaran fal yughayyir biyadi. Apabila kamu melihat kemungkaran fal yughayyir, robah. Punya kabinah, punya ngedapak, punya ngebosoh. Oh, hai ngedapak, ngebosoh ngelidah. Oh, hai ngelidah dengan hati. Tapi nyan selemah-lemah iman dikhawatirkan ketika sampai ajal mati dalam keadaan tidak sanggup mempertahankan iman alias su'ul khatimah. Makanya ada pegah asal tatim niat baik. Saya dengar tu. Cuma kadang-kadang phone kan kabro je dia. Kabro dah je hana dengar. Ada tak pegah api tantang kena suci kali kita. Ada pegah. Ada pegah cara agak-agak lo pun dengar lo. Bakal lo kan cara agak-agak. Hana agak lo gak lagi yang menenging lagi neta-neta agak. Cuma lo pegah lo nak tu dero lo pegah lo yang makai lo hanya tahu tak ngau tu. Tapi dengar lo dengar. Menyo lagi agaknya wajar dengar. Menyo lagi lo nyo. Cuma lo mana prinsip lo nyo kan nyo atal motifnya capiknya kan bawaan. Atalung modif kapatah pate ya ke awalnya pembalap pemuda berbadan gelap munyo hana talu getak munyo mula tetap talu makai lu ku getak habis talu begah ya mana munyo mula tetap talu jadi kadang-kadang gedeo bagah sak bengeh aja tidak apa itu tidak bersahabat hana wate takalan mesti anak gop lagi anak roh dengan sehingga dia dah pegah umma tolonglah nyobek menoh hana mangan untuk nyo tengah nak pengajian, tolonglah hadir kalian anak-anak muda. Jangan malu nanti bapak gesi. Untuk apa juga kalian pilih? Nah lagi kan? Enggak berani orang. Orang punya kedibaknya takut. Dibilang saleh takut. Tapi punya bak bro anak-anak ya. Punya bak pun tu yang bak mati itu hana malainya. Jamun kamu balik, buah petik makanan raja, gile makanan musang, jino dihidang dia tu meja. Tapi hukum Allah Ta'ala hanya terbalik. Makanya yang sangat penting sekarang ini adalah ilmu tasawuf. Dan lu ada gejuk materinya. Teklik lu. Ini untuk saya berarti ini. Saya sudah lupa diri. Teringat saya ini kan kitab karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali nya Hujjatul Islam. Satu-satunya orang yang mendapat gelar Hujjatul Islam. Makna Hujjatul Islam bisa menjadi dalil, menjadi alasan. Irona pakan sembahyangnya karena ayat. Pakan irona karena hadis. Pakannya karena Imam Ghazali. Dia bisa menjadi dalil, bisa menjadi Hujjatul Islam. Beliau yang satu dan beliau sangat alim sekali beliau. Beliau sangat alim bahkan menguasai seluruh bidang beliau. Tapi dalam detik-detik terakhirnya beliau itu ada rasa hampa. Kenapa aku rasanya selalu harus melawan hawa nafsuku? Sehingga saking malimnya juga semua pun hasil masjidnya. Nya biar Jufri main masjid ampuno kan Imam Ghazali harus di alun-alun dia di tengah-tengah kota tu. Saking hebatnya Imam Ghazali waktu itu, saking alimnya Imam Ghazali. Jadi gaknya adik abang. Beliau namanya Muhammad bin Muhammad. Sehingga beliau katanya salah satu ilmuku barakah kalau memang barakah karena namaku. Sehingga kalau tidak what is your name? Siapa nama kamu? Nama saya Muhammad bin Muhammad. Nama aku Muhammad, bapakku Muhammad, kakekku Muhammad. Adiknya Ahmad namanya. Ahmad bin Muhammad. Jadi duluan tasawuf adiknya dengan Imam Ghazali. Tengah mengajar Imam Ghazali. Naiklah adiknya ke panggung itu, ditunjuklah. Hai batu asah. Sampai kapan kamu menajamkan orang lain sementara kamu masih tumpul? Hai batu asah kan tajam-tajam kok tapi
Bertajam kok tapi dia tetap tumpul. Tahu Imam Ghazali berminggu-minggu dan dia bilang nggak bisa bicara, nggak bisa mengeluarkan bicara dia. Tegedina ke pidato semua hidup itu. Berminggu-minggu akhirnya beliau ujlah meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan tahtanya karena populeran. Saking alimnya beliau sempat menjadi wakil rektor. Wakil rektor di Irak beliau itu waktu itu. Saking alimnya Imam Ghazali dengan umur usia yang masih muda, berangkat kayaknya pertama berangkat ke Mekah dulu. Ke Mekah di samping memang beliau ingin berarti berhaji dulu untuk membuang jejak. Karena beliau orang hebat, orang yang dibutuhkan dalam lingkungan ulama, tengku, itu dibutuhkan memang. Malim dalam kamu perle memang kan. Gesedat bahkan oleh penguasa, gubernur negeri itu gak sedot. Jadi lumayan gejak kena baru beliau balik, singgah beliau di Damaskus di Masjid Al-Ghumari, Masjid Bilal bin Rabah bangun. Di situ beliau berkhalawat di atas menara masjid. Cuma turun beliau ketika mengerjakan salat jamaah aja. Salat fardu jamaah oleh gaib antara aku dengan Tuhanku. Di situ beliau muhasabah, merenung, ujlah naurun pegah sibdohdun. Disitulah beliau setelah mendapatkan pencerahan mengarang kitab Ihya Ulumuddin yang sangat fenomenal, yang menjadi masterpiece-nya ulama-ulama tasawuf. Yang Imam Ghazali yang kekarang kitab Ihya Ulumuddin inana baru ke kita bakter. Dan nasabah cerita ada keberkahannya enggaknya tersadarkan beliau ketika beliau adik gaknya kan hanya ikut jamaah, asal semangat ikut jamaah. Sedangkan kayaknya kau ulama besar, surban kan belum raya lari belum. Nyolo sok surban kan salah lo, salah api Kamarudin. Kayaknya berlengkap dengan surban. Ini urus mati lo, neuhi sagai batak lo. Napa lah nyok kan? Yang benar surban-surbannya, sanggup pakai lo jadi buat tepah tiga nyok. Ni jaga banyak jumlah muktaradah. Lo kata ada jumlah muktaradah dah nak muktaradah mangli. Waktu pelantikan hudai. Ide bak kok bak monisai. Ketika huda itu bang abadi sang semangat tat nyolong yang dike pimpin dike nyo aje ilong belum jak lengkap membaret komplit dengan senjata. Redak dua krep pakai surban rompi lo. So kenal longnya biar luluk nga abadi Aramiah ina longi biasa-biasa mentah kok ke bapak darwah pujutan lah bapak darwah. Lo jutan bahan kalau tok turban kan. Long siroh ina tok turban. Tapi waktu kalung turun kau kain kalan, buka kalan. Tapi kau pegang, kau fikir malim lu dengan ayah sup. Ini cuma saya mau katakan bahwa kalau berpenampilan semuanya bisa. Yang penting isi kepala, yang penting otak, yang penting ilmu. Kalau berpenampilan, tanya kau mana saya surba dah dia dengar tentang kacaran tak, kamalim tak. Ini sunnah. Kau pupet, tapi kedua pupet. Kamu pep sangke sirik nyo dengki netizen nyinyir. Nyalong baga gerono padena. Ya dah kira juga. Jadi kagak lontroina long si rosok surban. Tapi mio kata lo hana male. Tapi lo male, lo bukan bati long hi sagai hana male bati. Hi hana male tapi male. Bak melake kode kedai yang de hana baga Bang Salman. Waktu kerja nak kerja masa malu pihir Bang Salman anggota PDA ke bu balong beri mau balong hirin ku lo nyapu istirahat pu keramat lah telo masa malu ada kerja ke ro nyapu hana kerja kan anak rapat anggota dewan kan hayu lo ke malam lo biar dakwanya nyo kan kana je nyo ya kan kana letak peng pindek lumbi kan dengan kan mungkin bisa bikin preman sedikit mereka itu jadi long japi dengan Bang Salman ilong asal ilong tun mandu melumba pasukan belong. Bersama kita bisa lo bahilot. Alaikum bil jamaah. Ni dia lo yang alaikum bil jamaah. Kamu wajib berjamaah. Wajib berjamaah. Al jamaah tu rahmatun. Jamaah itu rahmat. Al firqatu azabun. Perpecahan itu azab Bapak. Wala takunu kalladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bainat. Janganlah kamu seperti orang-orang yang terdahulu yang saling berpecah belah. Mimba di maja'ahul baina sesudah datang tanda-tanda. Kalau nak dalil-dalil bukti murtudun, gebali Rasulullah, gebali ulama-ulama gebah.
tapi dia tetap mau pakai. Jangan. Laginya mesti lagi mungkin tapi anak lu yang berperlak geli-geli. Abia Jufri Ustaz kaleng-kaleng. Allah dia bilang itu aku bisa dari itu 10 kali. Sebenarnya permasalahannya di situ bukan itu nak. Bukan itu, tapi apa? Untuk bersama kita bisa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh kira aja. Kita harus saling mendukung. Sehingga nak lu komen, lu aktif dalam FB. Lah FB lu bergawanya menyolong komen dari Amir Rais sampai rakyat biasa, dari perawan sampai janda. Lu berhelong, Oma mulia tak kabiano. Aku mulia karena kalian teman-temanku yang mulia. Lu mulia gara-gara kata yang mulia lu lu. Karena lu mengantuk dengan anak abu. Ngana abia lulu ngana lu ambangan. Teku mubarak. Tinggal saya kenang hukuman lu ini bicara-bicara ngomong-ngomong ya. Ibadat juga silaturahmi. Sehingga lu berarti sembahyang sunat puasa sunat Cuma kan kita harus mesti amal. Harus punya bekal. Dan banyak jalan bukan cuma ke Roma, ke surga pun banyak jalan. Salah satunya bagi kalian-kalian yang malas beribadat, malas tahajud, malas duha, uang pun nggak ada untuk sedekah, idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqah. Masukkan kegembiraan di dalam hati orang mukminnya sedekah. Nyahihil yang hanapeng dumianya ji amai yang mendengar. Masukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin itu sudah sedekah ya. Katanya tetap harus punya bekal. Asal tahu cara enak hidup. Aceh. Asal tahu cara enak hidup. Dia buat makan nak teman-teman kau, nak meratip kau, nak ibadat kau. So bukan ibadat. Ya, ini ibadat masukkan ke kegembiraan. Lagi umilung urinang long cemburu gaduh ku rona manga anak but. Tapi kalau anak but, pupuk rona pimpinan daya. Pimpinan daya bu Wadah tu but jaga-jaga. Betul bukan? Betul bukan ya? Jadi nyong ngomong-ngomong silaturahmi yang lu sembut sama dia hana lu kejut. Hana lu kejut nyong. Ya cuma nyong silaturahmi mantan dengan bersambung silaturahmi ini ya. Mudah-mudahan akan timbul persatuan dan kesatuan. Dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh tersebut akan timbul sebuah kekuatan yang dengan kekuatannya akan tarai kemenangan. Kalau kata Abi Nasruddin Jinib, kita yang bersatu, kita yang kompak. Punyalah kita kekuatan sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh singa. Singa di dalam raya haji, diadakan voting ataupun tidak, pemilu ataupun hana, dia tetap menjadi raja. Tanya kenapa? Karena kekuatan yang dia miliki. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain yang ubuk-ubuk yang cep-cep senantiasa menjadi santapan dan makanannya singa. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan. Jadi apabila kita perlu kekuatan kemenangan, itu backgroundnya harus ada kekuatan. Kalau kekuatan yang kita maksud itu tetap harus ada persatuan dan kesatuan. Kalau persatuan dan kesatuan yang memang kita inginkan itu harus saling sambung silaturahmi supaya terjalin satu visi satu misi. Bek siro tarik ulu, siro tarik ucad. Dan salah satu musuh yang paling besar adalah nafsu kita, jiwa kita. Punya orang lain mangat. Ilung hana galak gerona, hana bunga gerona. Dengan setan bisa aku potong, aku hapus. Tapi kalau nafsu dengan jiwa enggak mungkin, dengan diri sendiri enggak mungkin, tapi kayak diri sendiri enggak mungkin. Sehingga kata Imam Ahmad bin Hanbal, jangan pernah engkau mencurigai dirimu sendiri walau sampai mati. Karena Imam Ahmad bin Hanbal sampai dia mau sakaratul maut digoda sama iblis. Digodanya bukan kayak kita. Kalau kayak kita dia bawa apa? Datang dia orang yang paling kita segani, yang paling kita sayangi, yang paling kita hormati. Nyo kan aku gebai digoyang bawa ayat. Tanya dengan gerah tak bawa dayan. Tak lakei. Boleh aku kasih ayat, tapi sujud untuk aku sekali. Kalau enggak aku ya aja bawa Nabi Isa itu anak Tuhan. Ataupun kau ingkari aja bahwa Nabi Muhammad itu. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal karena salah seorang ulama besar pendiri imam mazhab, bukan gitu cara goda iblisnya. Hebat, kau selamat. Nyawa udah hampir ke kerongkongan, udah selamat sama. Ke imam, oh belum. Nyambak watanya dipeta kili anu gele sadara. La ilaha illallah
la ya. Kibanya imam besar watai lupa dakin la ilaha illallah hang hu rupanya hang kun ngan iblis je ngan jin je. Watai ke pegahnya kamu sudah hebat udah selamat kamu, udah husnul khatimah. Oh belum, sebelum nyawa keluar daripada badan, belum selamat. Untuk apa gitu iblis dia? Untuk dia menanamkan kesombongan, untuk ujub bahwa dia hebat, bahwa dia itu merupakan salah satu dosa. Iblis begininya master, the best and the best man. When dikira di asih. Nah itu cara goda iblis. Cara goda iblis ngapain kau ngaji itu? Di rumah aja kita berzikir, di sini baca Quran, kan ibadat juga. Ibu-ibu ngapain ini? Di rumah aja masak untuk suami, kan itu ibadat yang paling besar. Saboh titip iru yang ruhnya kan kiban ke pegahli Abi Kamarudin pahala. Nyono tegur nyono. Sebab ada kepegahan dia yang nampu pegahan dia muka di mah mentang dia kagak tijum sedengah dia agak biar roh mudi tijum sedengah biar roh mudi baru penghormatan dia ya nah. Kemudian dia biar mudi hana rupu pegah. Dalam baru sahabat biar roh mudi. Nya kana hayulung kana agaknya lega kau lundang dayah lu. Taban sit lu pegah lu pernah ikut lomba pidato di Masjid Al-Muntahapim. Dengan Ibnu itu siapa tu yang tengku ulama kan hayulung karena bawa tanya sama langah hana urungnya di bahasa Indonesia awak baru tahu sama langah di bahasa Indonesia awak langsa kau wajud makanya saya ikut lomba pidato hanya cara aja gitu jangan hadir masjid. Kenapa? Dia untuk menghalangi kita, setan ini menghalangi kita untuk ibadat yang lebih besar. Caranya dipersempit. Ada sembahyang kau ibu ngapek kadingai sembahyang kan alah siap-siap tu. Waktu kan puasa, waktu kan luar. Yang penting kan benar ada pubut. Mana pun sih hikmah ke pubutnya santai-santai menteng. Al-ajlu nadamah tergesa-gesa penyesalan. Kanal insanu ajula, manusia itu sih tergesa-gesa. Mau waktu tengah bangun tengah ke biplung, hijab baju-baju santai-santai, tahan lemah lembut kalau dalam beribadat ke berahaya. Ya. Aku bukan kayak gue duduk. Ya, gitu cara setan dia menggoda kita. Jangan menghadiri majelis ilmu. Karena ibadat yang paling besar rayu. Dan di zaman sekarang ini yang memang banyak sekali fitnah yang untuk menggoda kita, untuk jangan terjerumus kita dalam segala macam mara bahaya gitu ya. Adalah dihalangi kita jangan menghadiri majelis ilmu. Ibadat yang paling besar dan yang paling enak. Dan dijamin tidak terkabur kecuali memang urung-urung yang memang KHTT, kabrak-brak embung. Tapi yang urung but dia tawaduk, dia merasa enggak betul memang anu. Tapi menyana ahli masjid, ahli jamaah nak pre-pre nyansang setengah embung tak gitu kan. Takabur. Udah itu setiap langkah yang kita dan setiap langkah yang kita taruh menjadi penebus dosa, peninggi derajat, penambah kebaikan. Sama seperti kita beribadat salat sunat 100 rakaat. Sama seperti kita mengunjungi 1000 orang sakit. Sama kita menziarahi, mentakziahi 1000 jenazah. Nyakah hana hayu dan 1000 jenazah. Karena hana le terasa gini. Sebesar apa misalnya kita mengunjungi orang sakit. Jina ada tajak tak urun sakit kan hana mau sagai. Karena rono nan jabat long do jabat rono. Sehingga ada pun sedekah 50 pun tulis 50 nak balah dia. Oh ganyan Jufri 50 rono ke 50 sit. Ke ikah dia tak. Kayak gitu kan? Untuk balah-balah ada tak kunjungi orang sakit kau menanya. Ya, jadi karena gara-gara hadir majelis taklimnya adalah musuh yang paling besar bagi setan. Musuh yang paling besar bagi setan, munyo tegedi ibadat yang lain mungkin ada perlu. Munyo baca Quran, munyo urung dono hanaga baca Quran, baca Quran sono. Munyo irono hanaga doa sembahyang, sembahyang irono. Ada orang-orang tegak yang sembahyang aja. Oh beribadat betul. Tapi menyebut hana yang diperlu, hana yang bertahap lebih. Bahkan ada yang bertahap je terkenal. Ada yang bertahap je terkenal. Dikarenakan orang yang hadir majlis taklimnya ini sudah merupakan tanda-tanda orang yang baik. Kebun surga. Dia hadir di kebun surga. Kebun surga dan lupa orang yang tidak mau hadir pada majlis taklim tersebut, yang pasti orang yang duduk sifat terkabur.
Ba orang yang hantim hadir majlis taklim, yang gede mesti hadir ndeknya nyo omanyo Abu Mudi, ayah subjini acak tu yang pada hadinya wahyu. Nyo Abia Jufri, nyo Abia nan mentang beraya-raya membesarkan dirinya ustaz kali-kali hana hadir. Nyan takabur. Tiap orang yang hantim hadir Pak Majlis Taklim yang pasti bahawa orang yang duduk tiba takabur. Dan kebegahan Allah Taala, nyo dalam masuk kitabnya ni, betul demikian dalam masuk kitabnya. Salah satu dia itu akabah tersebut kan? Akabah tersebut adalah dia kan nyo perlehat kalau lu perle gedanya baru nayung ibadat gedanya dengan tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala mesti kita lewati 7 buah rintangan udip dia. Lewat 7 buah rintangan udipnya baru nayung ibadat dia bahawa Allah. Mahal ada di kuit tengah nayung Allah Taala. Yang pompon tat akabatul ilme le pun. Kalau menyo gedanya hana ilme dalam bidang fikah, baik di kuit tengah kena di kuit tengah dia. Wadah dak harlan dominah dan sembahyang ada buahnya saudara kai sembahyang tan. Padahal kita yang sembahyang kalau dia cukup pekan hansip ilmu fikah. Dalam ilmu tauhid pun nanti nya nak memada ada apa wujud kita baka etika mutakalim. Memang pendapat yang pegah bahawa menyo dalam ilmu tauhidnya kita yang mantang kata yakini bahawa Allah Subhanahu wa taala yang esa. Nyan kagak kira orang iman nya menurut apa pendapat, nya tak dengar pendapatnya. Tapi menurut apa pendapat tu hana kira dalam dia orang Islam. Apabila kita tidak menguasai itikat 50 walaupun kan dengan 50 pokoknya kita harus punya jasmon mutabikun andalilin, harus punya satu keyakinan yang teguh, yang kokoh, yang keyakinan yang teguh yang kokoh tersebut mutabikin yang cocok dengan yang hak, yang benar karena tidak ada di balik hak kecuali batil. Dan keyakinan yang kokoh yang sesuai dengan yang hak andalilin harus tumbuh daripada dalil, harus ada dalil yang baru kira-kira orang yang makrifah itu baru tidak diragukan keimanan kedua. Tapi menurut apa pendapat tu nyo kedua hana kira orang yang beriman alias kita kafir di jaga tak ada pendapat yang ganti kedua Islam. Nyan walaupun kedua sah, tak ada pendapat yang ganti Islam, tapi kita tetap berdosa dengan sebab tinggal tuntut dalil. Dan itu dosa jariah. Kalau belum lah yang dari pun kita balik sampai sekarang kita berdosa. Makanya ketika hadir yang golongnya yang pertama untuk dapat gelahra tu, oleh untuk menolong orang tua kita yang mungkin sudah terlanjur dia beranak, yang itu pun manuk-manuk tok, buga anak tok, lagi rayu kan, lagi anak budi benda, tapi hana kepenuh ilmu pada ini, yang orang tua ini berdosa. Berdosa karena dia tidak mengajarkan wate manteng amanah gaknya glak faduin fikah tauhid tasawuf yang berdosa. Maka urang dono kalau memang sayang untuk orang tua kalian, mungkin kalau masih hidup orang tua kalian, orang tua kita hana perle mungkin ada anak mungkin kan munyo dia sampai munyo golem mati mak gini kan tang manteng tetap gini orang tua kita yang berbakti kepada kita manteng mak nama tak mak lemayang aku mak bukan ne bontek sampai mati manteng apa enggak butuh dia. Tapi kalau sudah meninggal, kalau kalian mau berbakti untuk orang tua kalian dan memang kalian sangat wajar sekali kalian berbakti ketika orang tua kalian meninggal, berdoa untuk orang tua kalian meninggal. Yang pertama mantaraka doa li walidayhi, barang siapa yang meninggalkan doa untuk orang tuanya, in kata arisku fit dunya, untung rezeki dunia kan. Maka dia pakai rokoknya pangpo ruya. Kadang-kadang tidak serapa li arwah Hana dupu si kerek Fatihah bini jo. Hana dupu malam nak Rp1,000 bini sak celeng ni ke yah ke mana? Yang kah gue pelahi. Jadi mia sayang kudrah murno. Enggak payah. Ilmu tauhid itu enggak payah. Serendah-rendah akal dia mampu mencari dalil untuk tentang wujud eksistensi adanya Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah taala. Ilmu fikah enggak payah. Ilmu fikahnya wajib taklid bagi orang yang enggak mampu. Tapi kalau ilmu tauhid menanti ilmu tak tahu. Ilmu tak tahu apalagi kejauhan sama sekali. Nyan ba urangnya pasti diduk sifat tekabu dan apabila sifat tekabu nyan kadidu ba tidak orang dalam bentuk apapun maka sifat tekabunya akan pecah kepada 7 buah perkara. Yang pertama gara-gara nak sifat tekabu gini gara-gara hendak tim hadir Pak Majlis Taklim akan timo sifat ghadabun lepun sifat bengeh gini.
Roh takun ke gop, roh tepoh gop, dah coh. Goknya gara-gara tipu dekabo dia masih bengeh. Kadang-kadang tipu bengehnya ngelihat hai dak belah ulu ada sama mati hingga timbul dendam lah mati. Ya gara-gara nanti tipu bengeh dari belah. Timbul dendam dalam hati. Gara-gara dendam kahasud ina, dengki ina. Padahal kembali Rasulullah al-mukmin laisa bil hakud. Orang beriman tidak pendendam. Maknanya meu tegedi urang menendam, Anda bukan orang beriman. Dan ada malaikat yang diceritakan dalam syarah Matan Arba'in tentang masalah wahai Rasulullah. Natro malaikat Jibril yang gedayang kabari aku tentang iman. Kabari aku tentang iman salah satu percaya terhadap malaikat Allah. Malaikat Allah itu salah satunya dia kan jismon nuraniun. Jisim yang terbuat dari api. Ada malaikat yang dibuat dia terdiri dari salju dan api. Yang mengherankan, salju tidak memadamkan api, api tidak melelehkan salju. Apa tugas malaikat itu? Malaikat yang bentuknya dari salju dan api, dia berdoa, ya man alafa baina salju wan nar. Wahai zat yang telah menjinakkan antara salju dan api, yang kana bertapat ingan apui, ihana dipe memadamkan api, api tidak menghanguskan air. Alif baina kulubi abdikal mukmin, lembutkanlah hati hamba-hamba engkau yang beriman. Dan diterima, doa malaikat diterima mustajabah. Dalam kata orang yang beriman pasti lembut hatinya, pasti sayang dia terhadap sesama, pasti dia nggak pendendam, nggak marah dia. Kalaupun dia marah sebentar, nggak lebih daripada tiga hari. Kenapa kita nggak boleh marah lebih daripada 3 hari? Karena barang siapa yang pendendam, hanya bergabah lebih daripada euro karena sakit hati, ujung-ujung muka hanya bergabah gara-gara sakit hati. Jangankan surga, bau surga pun nggak dapat. Bau surga nggak dapat. Bau surga itu 500 tahun dia udah tercium. Begitu wanginya surga. Tapi bagi pendendam tidak tercium bau surga. Jangankan surga, surga yang tercium 500 tahun, han tercium bagi pendendam. Makanya bengeh jaga do ke do. Irona nenginglung Abdullah, lung kukalan rona Abdullah. Semuanya lihatlah kita ini adalah hamba Allah. Kalau yang namanya hamba Allah semuanya tengah ikut ujian. Kalau tengah ikut ujian jangan sibuk fikir soal jawaban lung. Waktu terbatas, fikir jawabanmu sendiri. Kamu sedang diuji menjadi murid, saya setengah diuji menjadi ustazah. Ustazah itu apa itu? Perempuan menjadi guru, saya tengah diuji menjadi guru. Bagaimana sikap saya di sini? Waktu terbatas, ya katibuk dene. Ya napa ngabiar gaya. Ya kayak sok surban tentang mudahnya, mengabu mudi mentang biasa-biasa mentang dah. Baik ni fikir jawaban lu, fikir jawaban kalian sendiri. Karena kita semuanya tengah ujian. Jadi lihat Abdullah, semuanya Abdullah, hamba Allah. Irana urinang tengah diuji kalian menjadi suami. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sangat sayang terhadap kalian wanita-wanita. Waktu lu baca sejarah Rasulullah sangat sayang terhadap urinang. Sangat sayang urinang. Hawa lum dilahirkan menjadi wanita. Kenapa ingin menjadi wanita? Kalian sangat gampang untuk masuk surga. Yang pertama, dosa kalian itu bermasalah bagi kami. Kami tidak akan masuk surga kalau kalian istri-istri kami tidak masuk surga. Tapi kalian tetap masuk surga walaupun kami masuk neraka. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu sudah bersuami? Sudah ya Rasulullah. Aku istrinya si fulan bin si fulan. Oh gitu ya. Bagaimana kamu dengan suamimu? Oh gini-gini Rasulullah, apa yang kau bilang, kau suruh kerjakan, aku kerjakan, kecuali yang uzur yang mampuku. Alhamdulillah. Fanzur ilaih, maka perhatikanlah kamu kepada suamimu, karena dia jannatuki wa naruki. Dia adalah surgamu dan nerakamu. Dan nerakamu, dan yang paling semalau bagi urang-urang urinang, lehnya bila gaya lehna lu handang ku dengar, karena lu handang ku duduk dengan urinang kecuali Pak Majelis Taklim, jangan pernah kalian minta pasah, minta talak kepada suami kalian karena kalian haram. Masuk surga bagi perempuan yang minta laki ceri, ya, neceri ke dilung, dia duduk asri le, nyan harum tamong surga. Udah itu jangan pernah kalian menafikan kebaikan suami kalian sedikit pun, karena itulah wanita yang paling banyak di dalam neraka. Wahai Rasulullah,
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semulia-mulianya, ditamasyakan ke langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama surga pada neraka, waktu ke kalian neraka ramai dak urinang. Nyampe nak fikir ramai dak urinang, gue pegang ramai dak urinang, tanya neraka ramai tin, hana gue pegang. Ramai urinang dia kemenang ya dengan dik. Lu pegang ramai dak urinang dalam neraka ya. Ya bang, ilmu lepas dah bang. Ilmu pegang kah dik ini dalam neraka. Banyak orang perempuan macam mana itu? Apa sembarangan perempuan? Bukan. Perempuan yang menafikan kebaikan suaminya. Bacuk bengeh kan? Ilong bang nah. Selama aku berkahwin dengan roh membacuk pi hantar kurang samangat. Ya, aku pegah ya nah. Bajai musabah pi hantar nublo. Nyan aku pegah lira. Rasulullah SAW itulah yang wanita-wanita yang paling banyak di dalam neraka. Makanya lagi lu pegah pun urun-urun jangan pikirkan suami. Jika pikir ke suami, jangan suami urusan suami. Kamu pikir urusanmu sebagai istri. Apa urusanmu sebagai istri? Kadang dia, masalah dia selingkuh, masalah dia letise, lelaki kurang setia, itu urusan dia. Urusan dia. Lalu kena orangnya lengku megaknya untuk kiban cara benana, supaya abang lu sayang gelong. Itu punya kela ana dak kira aja, nanti mesti selingkuh dak kira aja. Tapi mintalah sama penguasa hati. Ya mukalibal kulub, wahai penguasa hatiku, sabit kalbi ala dinika, tetapkan hatiku di atas agama engkau dan senantiasa untuk taat pada engkau. Kita sendiri nggak bisa menguasai hati kita. Ada kuasa hati kita. Bolak-balik kena bolak-balik ke dia, hujak ke dia. Nggak sanggup kita sendiri, nggak sanggup kita menguasai hati. Makanya kalau suami kalian jangan kawin dua. Kalau kalian nggak mau masuk surga lewat jalan tol, jalan pintas dianggap pantas, kadang bunga tidak ada berkahwin. Gaya biaya ke kadang deh. Dia dalam kira saat. Kalau je kau kamu mana. Pada sebenarnya atas jauh di dulu kan nenek-nenek kita kakek-kakek ini kesari berkahwin dua berkahwin berhana karu kan. Nyata Belanda atas sono Korea yang berkah. Dan sebenarnya wanita itu nak pelajari wanita. Itu sarjana psikologi nama. Tebu. Ada benar anggo air. Lu sarjana psikologi. Lalu belajar psikologi wanita itu sebenarnya dia ada insting berbagi dia. Ulang kakak Aisyah, yang si Ahailayani. Kalau laki tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi dia. Ge orang tua ya payah kayak budah itu juga kan. Maka mau berbagi makanya urindono mesti degedi lah corona makanya boleh bang kawin. Tapi yang selevel sebanding dengan adik. Maksud adik kalau adik umur 55, abang cari juga istrinya 55. Biar ibu kawin 17 tahun, ya lewo 45 pun. Itu salahnya, boleh bang. Rasulullah memang dia kawin, banyak kawin, tapi dia janda-janda semua selepel-lepel, makanya rutin gua, gua gua. Mami mau kawin, drononya kapula. Kakak Aisyah, mau kawin dengan anak gadis, mana dia wawa bang, dia ada bergadang, ada wawa bang, mana dia wawa. Jujur mau kawin bang. Kalau sama nenek-nenek juga sama kayak gitu, saya juga. Ya, sama gigi roh. Contohnya lu pakai baju, kalau ada jemput kamu pasti sudah sibut bunge. Kadang-kadang sibut bungenya dikitnya hae tabulahi tasam hingga timbul dendam. Ngan dendamnya dia timo hasud dengki. Nyan hasud dengkinya gebegahnya pihak sama seperti dia memakan hasanah seperti kayu bakar, memakan api memakan kayu bakar. Nyamban api ya. Hasud. Tak peduli sama kata-kata yang apabila didengar oleh orangnya sakit hati, nya pahala yang sangat besar. Nya kau rek pahala nya. Pada tu ini upat ke gurunya diupat lagi. Abian capek ya. Nyo yang tegeta-tegeta kayaknya. Hajra-hajra le. Nya ku dengar ilmu nya pahala yang sangat besar itu. Yan pak luya lagi hanan pak bo rumohan pak keluar semit. Cuma Anda mengeluarkan satu kata-kata yang dengan kata-kata itu apabila didengar sakit hati orang yang dengar. Nyan hasud. Bahkan dibilang ada bahayanya melebihi daripada bahaya zina. Bahkan ada orang yang bilang lebih bahaya sama seperti kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Ya, hasud. Makanya pegang-pegang ke kau ya. Nyokang buah kau yang prohaim juga. Nyokang mau dengar prohaim juga. Udah itu gara-gara nak siput bungeh bak geni yang dibudah gara-gara siput tegabuk. Nyan akan dibudah siput tasmid. Siput tasmidnya menyota mupala gop jeragop yang bubu menghadap baju.
Wate takalan orang yang hamil tak boleh kena rugo segala macam, gubi bala oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup senang kena. Dan cukup sengsara kena wate tahu orang yang senang. Olian yang kelih akan timo sifat tahajud. Sifat tahajud yang klut. Yang berakan kain tak duduk dengan orangnya. Kemudian wate kana sifat tegabungan, darah sifat tegabunnya bedah sifat bengeh, dengan sifat bengeh yang ada pelahir tinggal timo dendam yang akan timo tahajud. Yang berakan merempok sama-sama hana dia bisalum. Wate merempok masing-masing nginglam bari. Kemudian yang keput gara-gara nasibut tegabur bak kena banyak. Maka lagi dia dengan orang yang hamil tak kenyan akan tak puji orang untuk tak hina. Karena tanggap dia dengan orang yang hina, maka lagi dia akan tak puji orang tu dengan orang yang. Kemudian yang kelima akan timoh sifat hasut mengupat, tak pegah-pegah atau yang hanapa. Populanya anak bereh, populanya anak bereh, pegah anak bereh karena penuh karena kamande. Kemudian akan timbul sifat mengolok-olok. Saya dah berhabar, dah tindih-tindih habar gurunya. Olehnya akan timbul sifat tamaib. Dan minta cara cara urian bek mangat udip. Kemudian gara-gara sifat tekabur bagnya. Dengan sifat tekaburnya ibu dah sifat bengeh. Sifat bengehnya lagi dia haid tak perahir, tak sama latih dengan timbul dendam. Maka lagi dia dengan orang yang hamil dan kenyat akan tak pegat tindakan macam-macam. Salah satu tindakan macam-macam lagi dia hana tak penuhi hak. Maka dia udip dalam dunia kan zero. Dia udip dalam dunia nah hubungan jiran, nah hubungan keluarga, nah hubungan muslimin. Yang pun hubungan kerabat le enak tanggung jawab dia dalam keluarga. Oleh hubungan jiran enak tanggung jawab dia sesama orang kampung. Oleh hubungan muslimin ada nama orang Islam nah hak dia. Dia merempok Nabi Salim. Semua terjadi gaknya musibah. Patut tak tahu, mungkin dah bantu dah, mungkin dah bantu. Tapi dikarenakan nah sebutnya hak-haknya hana terpenuhi. Al-mu'min ukhwah hana payah muduri hari. Maka jika pegah dalam surat Al-Baqarah wa Ali-Imran wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Guna urang bimbing udip geneo. Guna urang bimbing udip geneo mangat terarah hubungan geneo dengan Allah dan hubungan geneo dengan sesama. Oh hana tak minta orang lain dak dia pun noro bidang fikah, bidang tauhid, bidang tasawuf. Karena apabila leboh ilmunya hana apa udip ini hana timang. Tapi apabila leboh ilmunya ka mantap dalam hati geneo, gede udip dalam dunianya ada dumik ramai urang, tang-tang lagi siro. Makna tang-tang lagi siro hana mudah leh orang lain. Kaya gop demah senang geneo, susah gop susah geneo. Dan geneo hana hukum tentang perkara yang hana gubila Allah SWT hana wak geneo ya. Dan putugah ibadat geneo. Yang kejut rukun iman yang keenamnya percaya kepada kadar-kadar. Baik nak pergi kecutnya hana tak perlu yang cukup penting. Yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Mana beriman kepada qada dan qadar tiba yang terwaktu ini bu sakit bu mangat yang wajib terima ngedeo. Karena nyata ginta li Allah Taala. True ngentuhnya li ngedeo wajib rida dengan ridanya ngedeo hana sakit hati. Dengan rida ngedeo terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang gede mudah-mudah pahala ibadah gede. Mudah pahala. Dan apabila gede rida kepada rida Allah Taala, pasti kita akan dikasih mardiah. Apabila kita rida Allah terhadap takdir qada Allah Taala, rida rela gede. Kemudian ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiah. Kalau kita radiah, rida dari Allah Taala, pasti kita dikasih yang kedua mardiah. Pasti kasih mardiah, tapi harus rela. Hana rela gitu dengan takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang secara batin kebenaran gitu syirik kafir gitu. Syirik kafir. Yang kedua rukun iman yang keenamnya yang cukup tak penting. Dibaca tasah supaya dalam tubuh dia bersambung antara darah dan di antara kepak supaya mangat udip genio terarah udip genio dalam dunianya pak hubungan genio dengan hubungan hablum minan nas hablum minallah. Nah, yang kejut perlu hadat perlu guru. Apa kata Abiyarul Mudi? Siapa yang itu Syahrullah siapa yang share apa itu membagikan punya Abiyarul Mudi? Yang tidak berguru bukan setan, gurunya apa tuh Tengku Khairul? Enggak baca ya? Sibuk bubur remol ya. Pokoknya guru itu perlu. Enggak mungkin enggak ada guru.
putra yang negara, mana bayar gure? Pegak bube bayar gure, motor bayar gure, masa ibadat nak tamang surga Allah Subhanahu wa taala nak bayar gure je benar-benar. Allah Taala kan Maha tahu, Maha pengasih, Maha penyayang. Emang gue pikirin yang berapa lo? Lu gak pikir je benar-benar ni rono. Salah satu tanda rono-rononya adalah orang yang dirida oleh Allah Subhanahu wa taala, itu selalu susah. Khauf, takut enggak diterima sembahyang kita. Takut enggak diterima itu pahala kita. Takut, ada khauf, ada takut. Misalnya pede dia. Pede dia dah begak mati dah kira aju yang talbisul habil batil, tak sembahyang pina dia, tak jemucu pina dia ya lah. Kayak mana itu? Katanya beriman. Ai walinya beriman. Tapi gaknya tidak Islam. Hai Malaysia tidak sembahyang, tidak salat. Nyata baru nurina kan misalnya putra begah masih kan, "Dek, abang buduk-buduk cinta padamu." Tapi dia belah bakso hangat tem belah bakso cinta, dia ulang sa dia bang beli bakso cinta hangat tem. Dia hitung ke dia bang jemput adik lah sekali enggak mau. Nya putra begah ya. Gombal. Gombal ya. Masa beriman masa enggak mau salat? Kalau orang beriman pasti dia salat. Orang beriman pasti dia amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Islam aja enggak beriman, ya berarti dia apa itu hamba, tak takdir. Tapi kerlenggang kabut bukan? Karena dia galak aku suruh dia anak-anak cinta dia. Enggak cinta enggak beriman. Ya jadinya Abi Kazik kabir deh. Abi Kamarudinnya batinya sebagai bincang-bincang mendeng dan terima kasih banyak walaupun tidak bermakna tapi punya makna. Ya, tidak bermakna tapi punya makna dalam masjid dengan tani itikaf. Tapi biasa itu dan pasti al jannatu kufat bil makareh. Surga itu dipagari dengan segala yang memuakkan dan yang membosankan nafsu. Sehingga kita mau ini aku pegang khatib. Lu saya je tidak lupa-lupa saya selalu mengingatkan sebelum saya memberikan mauidah untuk marilah kita sama-sama niat itikaf. Han genit ditulak liati. Yang punya ditulak lihat itu surga. Al jannatu kufat bil makareh. Surga itu dipagari dengan segala yang memuakkan, yang membosankan nafsu. An-naru kufat bil syahwat. Neraka itu dipagari dengan segala yang syahwatnya galak-galak. Menjadi gede galak rono bangku pakat kena cet ju rono genan negara ju itu neraka nah. Itu neraka. Tapi gehan terobos, hancurkan. Karena di balik itu ada kenikmatan. Di balik itu ada kenikmatan. Itu ada surga. Karena waktu pun gue pegang surga oleh Allah Taala gue pelemah pak malaikat. Waktu gue pegang neraka gue pelemah. Waktu gue kalan oleh malaikat ya Allah lagu nyok di grup yang waktu di kalan kenikmatan surga. Nyok tak grup lah surga. Hana mesiro hawa dah mulam neraka. Waktu kalan duduk gue pagari oleh Allah Taala. Surga itu dipagari dengan segala yang memuakkan dan yang membosankan nafsu. Neraka itu dipagari dengan segala syawak-syawak, segala kerinduan. Pada galat, ya Allah dalku nyosak hanam tiro bila mula surga ya Allah. Nyosak kamu roro dalam neraka. Kamu roro dalam neraka kami tak ke nyoman. Nyoman kan? Irono gimana perasaan Rono neraka apa surga? Ilung sang asal neraka. Sehingga doa yang lunjuk, doa pamungkas bagi anak asuhan rembulan Abia Jufri Abdul Hamid, hamba yang terpuji. Baik dari Majelis Taklim Permata Dua Negeri yang Megah, permata di dunia, permata di akhirat, maupun Majelis Taklim Jubah Putih yang setia, yang mantan ketua pemuda dengan Adinda Tengku Marjuki dan Marwan penggagas pertama tersebut. Apa? Karena kami adalah anak jalanan, dasar anak jalanan. Yang apa doa yang saya ajarkan kepada mereka? Doa Sofyan Sauri ketika mendengar ayat faman zuziya anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ada rupanya orang yang dimasukkan ke neraka dikeluarkan. Apa doa Sofyan Sauri? Itu Sofyan Sauri kan? Sofyan Sauri yang ada kuat tanam yang gubuk-gubuk. Nah, itu dia Sofyan Sauri. Nah, dia. Sofyan Sauri apa? Allahumma ja'alni minal kharijin. Ya Allah jadikan aku sebahagian orang yang kau keluarkan daripada neraka. Munyolo ka neraka ya Allah bek tua rumah dah munaru mandau ya Allah. Munyahalaru ka madike. Ngapain di surga di nerakamu ya Allah? Ngapain dah? Allahumma ja'alni minal kharijin. Nak pahala jadi ahli wujud. Mudah-mudahan ada orang yang mengingat doa Sofyan Sauri yang aku ijazahkan kepada kalian pada malam hari ini.
di tempat yang mulia, pada makam yang mulia. Allahumma ja'alni minal kharijin. Ya Allah, jadikan aku sebahagian orang yang kau keluarkan daripada neraka. Menyolong ke asal neraka ya Allah. Menyolongkan ditakdirkan lu asal neraka ya Allah. Bek tua nerung mendeng. Bek tua nerung. Punya hanarung. Ai neraka no, tu neraka. Kadang-kadang hanaya. Urang jamu dia dah pegang apa penting kan? Urang jamu dia pegang masalah neraka naik meninggal. Bahkan cerita Nabi Musa sebagai penutup. Nasirani udah apa duduk itu bi darah lauta dan tiba-tiba meninggal. Duduk tu Nabi Musa kena bersama sahabat lain ke kalian mudayan bah meninggal mendang darah habis duduk pada badan. Kena yang lihat sahabat, ya Nabiullah. Pukul ma anak mudanya ji stroke ji, pukul ji jantungan ji sehingga hidup di dalam meninggal dalam keadaan mendadak. Kembali Nabi Musa bukan. Iji anak mudanya kau saleh yang ada beribadat. Urang malam. Tapi baik fikir azab Allah Subhanahu wa taala, hai fikir azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam tiba-tiba angah jantung hidup di dalam meninggal dalam tiba-tiba. Getanya maksi 24 jam. Hai tahu maksi 24 jam. Tak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmunya maksi 24 jam. Ha? Maksi 24 jam hanau tu kaya dia. Jangan raka selu dah santai dah. Dah santai. Hanau pun santai-santainya fikir dahulu pendapatan. Sesal kemudian tiada gunanya. Selagi masih ada waktu, jangan pikirkan soal orang lain, pikirkan soalmu. Masalah dosa orang lain bukan kamu yang tanggung. Dosa kamu yang tanggung. Kamu yang bertanggung jawabkan. Hana ya yo mesti tengku abi Kamarudin dunia enggak nyanyian padana gaduh gecok lagi you sedekah enggak yang buat sedekah yang pajuh jaga. Bah ke pajuh dia nak throw kenyan. Itu urusan dia. Bahkan lo utang sehanai bayu kan. Tapi baik dengar. Berarti itu untuk bayar hutang kita besok. Nak utang kau nak bayar ni. Berarti besok saja ya. Amai rono nahan-nahan. Karena ada sebagai simpanan. Ya. You understand? Gajinya lagi urus-urusi orang tuan, gurau orang tuan. Kalau saya kurang sopan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Dah pertanyaan lo ya. Bek tajamah ahli dia apa? Bek tajamah ahli maksudnya kata Malaysia. Kalau lewat dia. Lewat. Kan untuk lewat min home untuk ibadah dia nya hana tepat waktu afdalul ibadat salat fi awalil waktu. Ini kan? Ilah nak doa waktu ibadah le Michel, Ustaz Michel. Gedanya takun Allahumma lakasum tu wa bika aman tu tobat. Kok ikejek pegah hilang sahanya lejinya awak damong luai lo. Hino wa tolo bek balake komisi proyek ina tolo hino. Ilah nak mendawa. Punya kilo pegah tampai. Duduk kaya lo. Ustaz misalnya naraya bahana ya. Hana ubi kacam angan ojo. Bentuk ke garaya banyak. Apa kau bilang? Enggak apa. Buat dah itu bek lu patih dah. Tinggal tirana. Bek bergrup you. Please sit down. Silakan. Terima kasih Abia yang telah menyampaikan menyangkut dengan ilmu tasawuf, baik dengan penyakit hati, baik hasud, iri, dengki dan lain sebagainya. Juga apa yang telah disampaikan mudah-mudahan menjadi bahan tambah kepada kita majelis pengajian Dastafi bulanan di Kecamatan Perlak. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan yang masuk di 085260719381. Assalamualaikum Abia. Apa hukum memberi makan atau mensedekahkan harta kita ke orang fakir miskin yang muslim namun secara nyata tak begitu taat ibadat kepada Allah Ta'ala? Karena ada saya dengar tidak baik. Mohon pencerahan Abia. Kita memberikan harta kepada orang yang tidak taat, tapi dia termasuk bahagian daripada fakir miskin. Dia masuk bagian fakir miskin. Jadi kurang baik. Kurang baiknya setuju. Ya. Setuju, tapi perlu kaidatin mustasnayat. Tiap-tiap hukum itu ada pengecualiannya. Sehingga yang dia tajuk jatuh ke preman. Di
Di Mesir dekat di hana tajuk ipoh dia bagi rajunya wajib juk dan rumah pasit aula minjal bil masaleh. Cuma apa? Enggak kedengaran nih, enggak masuk. Itu lu pegang itu galak suara rame. Cuma daripada Syekh Tiro. Jadi lu awak lu kamu hina kamu duduk me. Jadi nampak suara rame, nampak suara rame. Daripada su biasa kamu menang kap mik. Ilung kap malih. Oh mana pun aku kap mik tu merah jambu kan cocok dengan korek Abi Jufri kan. Wah kaya nahi mekap mik. Daripada kurang baik dengan orang yang kurang baik. Orang yang enggak salat, enggak ibadat. Memberikan harta kepada orang muslim, fakir miskin. Namun secara nyata kita melihat dia itu tidak taat kepada Allah Ta'ala. Tidak taat. Yang secara nyata akan dikarenakan wala tajassasu, mencari-cari kesalahan orang, bukan kan? Ya. Sebut naur danya oleh Pak Marjuki yang Pak Darwan teman join Pak Marjuki kan dengan Pak Darwan. Kalau ada Pak Darwan yang mana baiknya hadir Pak Long ya. Lu lagi yang kaya. Kalau Anda sudah menganggap saya sebagai gurumu, ikuti saya secara totalitas. Saya enggak mau setengah-setengah. Tapi kalau Anda menganggap saya kurang pantas menjadi gurumu, saya berterima kasih dan bersyukur karena kamu mengurangi bebanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah hadir bersungguh-sungguh, ya, apalagi Pak Dimang GLM ku pudu. Apa dah lo? Yang tadi kan? Iya. Kayak tadi jadi jangan nak gedanyang kibam yang degedi jamai yang hana sembahyang. Hana sembahyang maka ji bek letat nomor tha punya hana depu ji hana sembahyang yang dosa rono jamai ja. Maka ji nak jamai husnudan yang namanya orang beriman sembahyang. Anak muda pai na beda angi hana sembahyang. Rono tugas sembahyang terus. Jangan pikirkan orang lain. Oleh nejak aju, nejak aju ya. Nanti kita kedapatan sembahyang, ada tamu, hana sembahyang kita cara. Hai baklok atas nama tamu itu wajib mulia sama lehoro wajib mulia. Masing-masing lain-lain. Enggak salat itu mungkar. Fal yughayyir biadi. Fal yughayyir robah. Kan ya pri robob. Ini bukan suruh hancurkan bukan fal yughayyir. Makanya bersaraf nahu penting, alat penting. Menyahana penting kerana fikir you robah, fikir you pri. You robah bukan pri. Punya pri lu lejing rono punya pri lakai bayu kan. Dosa aja. Punya pri ada long rono. Nama ni belah mana ni kunju. Baik ni ya so you long you kun berhaju. Jadi masalah kita kasih untuk orang miskin itu kita kan harus dengan cara bijaksana dulu. Yang pertama kita harus sayang gurungnya. Malam yarham lam yurham. Kita bersaudara. Irona nekalan kita akan kal jasadil wahid. Wate nekalan drone hana sembahyang, nekalan tantang long sembahyang. Rasulullah tahu kalian kasih sayang Rasulullah tersebut. Rasulullah jangankan untuk sama-sama orang beriman dengan orang Yahudi. Yahudi yang membinasakan dia di perang Uhud, pecah ini dia nih, keluar darahnya ditampung. Heran sahabat ya Rasulullah, perang sedang berkecamuk, kenapa kamu menampung darahmu? Yang harusnya kan kau mainkan pedang juga mempertahankan dirimu. Aku sayang kepada mereka. Seandainya darahku tumpah ke bumi, maka Allah Subhanahu wa taala seluruh alam semesta akan marah. Jadi ke Yahudi manteng yang menyakiti beliau, sayang beliau. Ketika ada jenazah Yahudi yang lewat, apa kata Rasulullah? Berdiri. Tanya yudang ya hormat. Nan tupu manteng naya kahanan intat dalam kedai kubu. Kalau ada jenazah lewat sunat berdiri. Tapi dibilang sahabat, itu Yahudi. Kan walaupun Yahudi kan malaikatnya kan bukan malaikat Yahudi. Malaikatnya kan ada malaikat rahmat. Kita berdiri untuk malaikat rahmat. Lalu Rasulullah sedih. Ya kau sedih Rasulullah itu Yahudi. Nafsun aflatat minni. Satu jiwa yang luput yang tidak bisa aku selamatkan daripada neraka. Sedih. Ke kafe sedih Rasulullah. Irana ke tabe-tabe nyoka juga ada nekalan juga. Baik kajuk kujinya hana sah juk kujinya. Hana itu bahayang dinya. Oleh Allah tengku lah. Bila kedanyang buat lep. Makanya orang dono pi yang ugreh baik ni pupok dengku. Nyebab dengku je lendayang yang kibar masalah tulak kifarat nanti ya. Juk ke orang sembahyang. Juk ke orang sembahyang karena anak keperah anak sembahyang yang penting dia beriman dan dia fakir miskin. Dia kedai buat dengkunyan. Dengkunyan juk walau orang kaya yang penting nak sembahyang. Yang orang nak sembahyang. Nyata lah ulai je buat lagi tahu. Itu pun hanya cara lemah-lemah itu. Punya kaya kan tegang je lo. Punya hana tegang hanya lo punya mendawa mesti tegang.
Ya, nya buatan ulai ji puasa kitab. Ku dengan nafsu fikir apa dengan kasih sayang. Nya walungnya tengku saleh dengan inggi ya. Hai lagi kitab kifarat fidyah pembahagiannya sama juga seperti zakat. Cuma beda dia nggak ada amel, nggak ada apa. Cuma dia untuk fakir miskin. Kalau zakat kan 18 senef. 18 senef kalau ada 18 senef. Kalau fidyah itu untuk fakir miskin aja, nggak dibilang sembahyang ataupun nggak sembahyang. Cuma kalau malah nggak sembahyang orang yang ada sembahyang, ya bagus untuk orang yang ada sembahyang. Berarti makanan sedekah kita yang dipakai dia itu untuk beribadat, kan untuk ya denak dengku. Udah sedekah untuk ya denak. Udah denak dengku. Udah itu kan kita harus bijaksana dia. Bijaksana itu filsafat. Dia bukan pencinta kebenaran, tapi pencinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Tajuk kurang gatinya untuk apa? Untuk tatung hati urang gatinya hana sembahyangnya. Oleh dakeun kang ingai, jika hana sembahyang undang ke bangli hati an abi Kamarudin. Ada rokahana kabut, ada kerbun gebi. Nabi urang nabut. Nabi ya. Tabaknya lucu contoh bah, nyampai ketua kerbundungnya gak kata Pak Rono lehna gedaftar langsam saat lagi raju. Nah Nabi ya. Pokoknya kalau kita kasih kebijaksanaan, dibentuk kebijaksanaan. Pokoknya yang penting maslahah. Kita bergerak maslahah. Siapa besar maslahah dengan mafsadahnya? Punya tajuk kurang gatinnya hana sembahyang. Dengan tajuk kurang sembahyang tapi embung. Bak lebu embung. Gajuk kurang kasihnya anak sembahyang, tapi dia tawaduk, dia rendah diri. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku tahu memang sembahyang itu tiang agama. Yang pertama kau isap, tapi hak aku bubuk gimana ya Allah, hawa-hawa aku ya. Hawa-hawa ya. Sehingga ada sebuah cerita pada masa dahulu kala. Fi zamanil ghafir, pada zaman dahulu kala, ada orang yang hidup 500 tahun. Yang dia senantiasa saleh di ibadat PBB sehingga dia kemana pergi awan menaunginya. Saking mulianya dia awan, tapi ada juga orang yang hidup 500 tahun pada waktu itu sama, tapi dia maksiat, bangsat, bejat. Lagi raju, bangsat, bejat. Pada satu hari, pada satu waktu mereka bertemu di sebuah padang pasir. Orang yang beribadat selama 500 tahun ini bertemu dengan orang yang bermaksiat selama 500 tahun. Ketika mereka bertemu, keduanya saling memalingkan muka. Orang yang beribadat selama 500 tahun dia berpalingkan muka. Orang yang bermaksiat 500 tahun pun bermalingkan muka. Orang yang beribadat selama 500 tahun ini ketika dia memalingkan muka, terbesit dalam hatinya, oh matu boh tak ke orangnya urung pok ngurung palih urung bangsat, hana bersyukur, hana ibadat. Ketika itu awal berpindah, derajatnya berubah kata gitu. Orang yang berbangsat ini yang bermaksiat ketika bertemu dengan orang yang beribadat sama betul apa namanya ya Allah Ta'ala, alangkah malunya aku. Aku yang maksiat, aku yang bangsat yang berumuran dosa, kau pertemukan dengan orang yang sangat mulia yang beribadat senantiasa kepadamu ya Allah. Alangkah malunya aku. Kalau aku penuh berdosa, pada waktu itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal mula yang menaunginya, menaungi orang yang beribadat pada itu berpindah. Kenapa? Berpindah karena dia hatinya sombong, takabur dia. Kemudian saleh. Pada itu karena kehendak Allah SWT. Bisa diambil intinya kan? Bisa, maka jangan pernah kita menganggap remeh, menganggap hina semua orang. Ini saya di sini bukan karena mulia. Boleh saja menurut kalian Abi Jufri yang mulia, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala Rasul yang lebih mulia siapa berani bantah? Ada berani bantah? Enggak ada, jangan. Jangankan manusia, anjing pun jangan kalian lebih mulia kalian daripada anjingnya. Nanti cerita ubah lain, tayang heboh undang aja lah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Bia bagaimana cara mengatasi sehingga jangan timbul penyakit iri dan hasud? Jangan timbul penyakit iri dan hasud. Penyakit iri dan hasud hai lebih na iri sih. Tapi bukan iri, cemburu. Cemburu itu hasadun mahmudun. Cemburu itu hasud mahmudah. Dengan kita cemburu kita bisa termotivasi. Hai cemburu menong sedegeri na urang puo kolkah gimana cara lu guna kolkah sih.
kan dek goi puo kolkah kedai yang lepui naju ke kolkah panenyan sangat tanyo je kan. Igop pokoknya asai gopnya kedai yang susah kita. Itu hasud. Hasud itu kita menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Supaya jangan hasud, jangan dengki. Kalian anggap aja dunia ini tidak ada harganya walaupun selembar sayap nyamuk. Sehingga lo begah yang duke-duke bangkrut lo begah. Kalau bangkrut itu tangisan, nggak ada harganya selembar sayap nyamuk. 1 miliar rugi selembar sayap nyamuk. Dunia kemana? Udah itu dunia jifah, dunia ini bangkai. Dunia ini bangkai. Orang yang suka dunia itu apa itu? Anjing. Gila, orang yang galak ke dunia adalah anjing. Dan di sini salah satu fitnah kita, musuh kita adalah karena dunia yang menjadi penghalang kita untuk beribadat. Di samping nanti manusia, kawan. Maka menganagat yang manusia itu menurut pergaulannya, menurut kawannya. Menyawur dulu sering duduk ngedengku dengan duduk ngawurung gat, nyawurung agar termotivasi ngawurung. Maka cari kawan. Lihat kawan kamu tersebut. Kalau kawan kamu tersebut mengajak kepada kebaikan, itu berteman lebih baik daripada sendiri. Tapi kalau mesengan rononya hanagat, membawa rononya, itu sendiri lebih baik daripada berkawan, daripada berjamaah. Dan yang kata penyakit hati ini dia tidak akan pernah hilang kecuali kita menempuh jalur suluk, jalur riadah. Senantiasa kita melatih diri kita, jiwa kita. Makanya suluk wajib. Hana madan nak diku-diku dangan meratip lagi. Hana suluk, tempuh jalur suluk, riadah, latihan. Kayak kalian mau jadi apa? Mau jadi binaraga? Ya mau sespek. Angkat barbel latihan post up kayak gitu. Makan makanan berbiji berotot. Ini kayak gitu juga. Latihan, riadah, senantiasa sampai kapan? Sampai mati. Lagi dan lagi. Sampai kita tak ada lagi. Di samping kita berdoa. Berdoa karena kita cuma bisa berencana, tapi ketentuan tetap ketentuan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi untuk jangan hasud, yang pertama kita riadah. Cara kita riadah kayak mana? Ya punya ilmu. Tapi kebegalan kitab 8 karang 8 yang ke-6 yang karangnya dengku yang paling lihat menerangkan karang-karang dalam kitab karang 8, kitab 8 kita bilang itu yang ke-6 karangan Syah Kuala ulama Aceh. Makanya bunda gengsi gini orang Aceh mencoba pegat wok geroneo. Kita bangsa Aceh bangsa bermarwah, bangsa bermartabat, tersebar Islam ke Nusantara dari sini. Ya mana begah Jawa-Jawa ini kan kita Jawa. Belajar dalam kitabnya kebegah yang paling banyak ulama, yang paling banyak penyakit hasud adalah ulama. Sehingga yang paling le tambah dalam neraka ulama gara-gara penyakit hasud, dengki. Mengganjal teman seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Menikam dari belakang. Hasud paling je. Tak pegah je. Masulung mutuna daya ada. Tadi buka daya rono. Nya deku abi kamarin dekat di diplu anak murid rono kenan. Nya baru bilang, ilung hala hasud ilung negeri. Yang kagak dia anak murid jak balung tetap hana jauh lain. Nya je negut. Ya, nya je negut. Jadi riadah. Dan kepegah dalam kitab, ingat lu lebih. Orangnya kepegah anak dia lung buka daya. Mereka tidak kenal saya. Saya nampak aja begini kan, tapi kalau jamaah subuh dengan Tuku Busairi ilungnya hadir tapi. Jadi dibilang dalam kitab itu tidak akan pernah kita dapat menghilangkan penyakit hati kita kecuali dengan menempuh jalur suluk. Menempuh jalur suluk. Imam Ghazali aja. Imam Ghazali langsung Imam Ghazali hujatnya. Yang keberas selevel sebanding dengan nabi-nabi Bani Israel. Nasirah ulama melumpur Rasulullah dengan beberapa hamba dengan Nabi Musa. Gede Nabi Musa, ya Rasulullah. Ironu nak pegah bahwa ulama umati kal Nabi Bani Israel. Ulama umatmu sama seperti nabi-nabi daripada kaumku, daripada umatku, sebanding selevel daripada nabi-nabi Bani Israel. Ulama umati, ulama daripada kalangan Rasulullah
kal Nabi Bani Israel, sama selevel sebanding dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Mana ya Rasulullah ulama yang dari kalanganmu yang sebanding selevel dengan Nabi-Nabi daripada umatku? Buat wadayan Rasulullah gehei Imam Ghazali. Buat wadayan gedaya lain Musa. What is your name? Man ismuka? Siapa namamu? Namaku Muhammad bin Muhammad. Dan mana Nabi Musa kembaga adege? Ku tanya nankah, ku pun nankah kapegah. Itu kan bukan inti daripada pertanyaan. Gede. Ku tanya nandro, kenapa sampai nama-nama nenek moyangmu? Ku tanya nankah pegang nalu Muhammad. Muhammad bin Muhammad. Apa jawab Nabi Musa dengan santai? Memang kalau aku bersalah wahai Nabiullah Musa, aku mohon maaf. Tapi yang perlu engkau tahu, engkau pernah salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan dalam surah At-Taha ketika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di sebuah lembah yang namanya Tursina. Engkau bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau digelar dengan kalimullah. Engkau di situ pernah buat salah. Di mana salahku? Ketika Allah bertanya, apa yang ada di tanganmu itu? Itu jauh yang nama jarolong tungkat, yang kubudukan dengan tungkatnya, yang kucet orang kaya dengan tungkatnya, yang untuk kebudak-budanku. Padahal itu kan bukan inti daripada pertanyaan. Apakah ada putra Pak Jarolong ke Nabi Musa? Dia tungkat. Bak wadayan Nabi Musa berkenilah bah. Ya mono, nyalukan momen yang paling yang enggak ada orang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja memang gudupu sengaja aku berpanjang-panjang. Bagaimana trip bergahabang Allah Subhanahu wa taala. Sengajanya Allah taala gudupu emangnya. Sengaja aku buka gini-gini di ente katalah ane boleh ente mula. Gitu. Kalau gitu wahai Nabiullah Musa, gue seperti lu juga. Lu lagi ronesit. Karena hari ini saya ditakdirkan berjumpa dengan orang yang mulia, salah satu pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan nabi. Nabinya enggak pilihan Allah taala. Kalau wali bisa kita usahakan, nabi enggak bisa diusahakan. Kalau wali kita beribadah ini mungkin kita jadi nabi enggak mungkin, karena saya hari ini dipertemukan dengan orang yang paling mulia, Nabi Musa, yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Qur'an, yang mendapat gelar kalimullah. Makanya aku berpanjang-panjang juga, berpanjang-panjang kalimah. Makanya aku tuh gudupu lu ke ahli filsafat le Imam Ghazali. Maka aku bilang namaku Muhammad bin Muhammad. Namanya panjang Nabi, panjang. Karena al-alim bil alim kafa bil isyarah. Orang alim dengan orang alim memada dengan isyarah. Ketika pertemuan itu Ibnu Arabi dengan Ibnu Rus Aperus, Ibnu Sena, ketika bertemu dengan Ibnu Arabi, pengarang Insan Kamil yang urang drononya haji nebut negaranya karena hajinya ebek je Insan Kamilnya. Tidak iya. Gekele Ibnu Rus. Betul lah. Pada cuma Ibnu Rus ke lang ya nyo. Betul. Jadi al-alim bil alim kafa bil isyarah. Orang alim dengan orang yang memada dengan isyarah. Jangka panjang. Bawa yang diakui dari Nabi Musa. Betul. Berarti ulama umatku kan Nabi Bani Israel sebanding selevel seperti Nabi-Nabi Bani Israel. Tapi kamu bukan ulama. Kami bukan ulama. Kalau bukan ulama bukan warasatul anbiya. Tapi kami adalah warasatul ulama. Pewaris para ulama-ulama. Penyambung lidah para ulama-ulama. Agen bagian cok yang 2000 naga. Lebih pengen 2000 nama kerukok bi. Ini yang mana? Baik, dengan berakhirnya dua pertanyaan yang muncul, maka berakhirlah pengajian kita pada malam hari berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah dia sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Amin. Untuk mengakhiri pengajian kita malam ini, bermanfaat. Biar mohon ditutup dengan doa. Dan insya Allah pengajian untuk bulan depan akan diisi oleh Yang Mulia Abi Zahrul dari Mudi Mesra Samalanga. Sekali lagi kami sampaikan informasi untuk bulan depan pengajian bersama Abi Zahrul atau putra pertama daripada Abu Mudi, pimpinan Ma'had dari Samalanga. Terima kasih. Untuk menutup pengajian ini kita tutup dengan doa. Dan putar. Waktu Abi Mudi yang sempurna, bak duku faklun, okak faklun hadir orang yang faklun. Yang faklun yang Abi Mudi, siapa yang meramaikan?
Kami pasukan jubah putih dengan permata dua negeri urang rona hanade nan. Kujamet dia hanade. Gesumbu masalikul ilah long hana ija. Gaya usulnya ke gaya usul, gaya ukul. Tapi dengan saya menghadiri di situ pengajian kemarin dengan ayah Cetrung tempat Abah Anas Rigid, Abi Jufri jadi bintangnya di situ dikira Aida biar kaya usul debu. Padahal lelubuina masalikul ilah Ba Abi muda masalah ima. Ima itu isyarah kafiyah. Isyarahnya ikhbar bi ghairi lafdin. Kalau dengan lafaz itu namanya kalam. Kalau itu isyarah. Kalau ima itu isyarah kafiyah tu so. Tak boleh dah. Nah, ya Pak. Nya kende, nya ke. Itu ima. Nya salah satu masalikunillah, tata cara mengambil dalil, alasan. Ilat. Jadi ilat kelebihan. Jadi makanya orang enggak tahu orang nih. Saya merempok ngawalian ada aja. Kok beda ngaya cetrung. Kok beda ya anak mayaknya imayang-mayang ya cetrung. Ngabi Salahuddin berarti Salahuddin lo ina ya cetrung abana ide. Dan kata mereka pagi inilah yang paling meriah. Paling meriah. Ayam supporter yang sportif, yang tidak malu-malu akan berdiri di pinggir lapangan untuk memberi semangat kepada teman-temannya yang akan berjingkrak-jingkrak kegirangan ketika mereka melakukan hat-trick, akan menjadi histeris ketika mereka melakukan blunder. Ayam number 2, aku nomor 2. Yang biar lulu, Rono tetap runner up. Lu runner up. Lu nomor 2. Tapi yang perlu kalian tahu, nomor 2 itu payah. Nomor 1 mudah. Negah juga nomor 1. Nomor 2 kan boleh. Nomor 2 itu payah. Kesimpulannya tetap Abi Jufri. Ya, nah hadirinya Abi lulu itu orang karamat. Enggak ada dosa dia cacat sekalipun kalau kayak kamu yo. Narurana mana? Ilo hana dijala Abi Mudi itu begini dia. Kayak mana nih ada pengganti enggak nanti Abu Lulu? Sampai anak berumur. Tapi pada waktunya urus saja kalian urusan kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti aku yang mengurus kalian. Ngaji kalian yang betul-betul. Jangan tanya hok ujahnya apa baju dengan tabut kibang aku mau kahwin. Tengah nubut fikir kibang jalan kahwin. Tengah nubut fikir kibang jalan rebut. Juga Abi Mudi rasikah satu level di atas saya. Jangan pada bawah level you belum. Beliau dengan Abi Amro kami promosikan, prioritaskan gaya galak pidato. Teringat long, kayaknya lihat ingat biasa kayaknya jasa go mana ada ingat. Ya biasa jasa kena go ingat. Nah ingat kan? Di masjid kan? Ikut masjid kan? Abi Kamarudin baru pegang wah bidang mula kalah jengking ya nah hadiri Abi Mudi itu orang yang karamah. Orang karamah ben lagi lu musurbah orang karamah dengan Abi Mudi hana karamah handuknya handak hanggetim raja ataupun ya tidak punya dosa dia boleh kita bilang dan ada tak gebut beda kan. Anak lu bah lagi lu. Nyau ni yang lu bah. Punya pidato lu begak kemnya biasa ubah pangkai. Di pangkai anak lu bahan jadi bulu-bulunya. Bulu rampau. Tapi nyau Abi Mudi ke ban. Asoto. Dan lu yang perame. Ku galang urangnya mendung, lomba urangnya mendung. Ya lu ni halau pakan jak gero nah. Kau ni kemai. Lu perame nampak ku ban. Nya hadiran ku lu no. Apa kata dalam taklim ketika gurunya datang dia tidak menghadiri? Kenapa kau enggak hadiri? Aku datang kepada tempat kamu. Aku sibuk mengurus orang tuaku. Kamu tidak diberkatkan ilmumu. Ji ubah mana aku balon? Ji aku gerak long aku duku ji murid long. Le kamu murid bayi long. Waktu saya ke Sigli Pantai Pelangi, naik muka SK mana murid long tiba-tiba. Langsung lo posting update status di Pantai Pelangi Sigli bertemu dengan murid anak rohani yang manis begini. Langsung pre es krim, pre es krim. Kalau nak murid lo, yang rono bah kan yang sono bah kan murid rono yang rono. Macam mana rono ni? Pak darah geron bukannya, geron. Lebih baik kata Tengku Fadli berhati lembut tapi bersikap keras ketimbang dia bersikap keras tapi hatinya bersikap lembut tapi hatinya keras. Doa apa ni Pak Long? Pak Long doa biasa ke Pak Long? Doa biasa Pak orang kaya orang kaya. Hai kan punya kiwamu dunia ke arba'ah. Yang pertama kan adilnya umarah.
ya kan? Doanya orang gatin punya orang gatin. Mun doa gegapnya bida mah gedoa mun doa terima. Bak don aja, bak long jo. Bak long jo. Boga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Allahumma akhrujna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zailana bi akhlaqil hasanati. Habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alna minar rasyidin. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau cabut hidayah iman yang telah engkau tanamkan di dalam hatiku. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah pasangan hidup kami, keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, cahaya permata hati kami, yang senantiasa menemani kami di waktu tua kami, sehingga kami tidak kesepian, tidak sepi dalam keramaian, tidak sunyi dalam keramaian, yang senantiasa akan berbakti, yang berlinang air mata kami melihat kesopanannya, melihat baktinya kepada orang tuanya, yang akan membanggakan gurunya, membanggakan nabinya, membanggakan rasulnya, yang senantiasa akan menemani kami ketika kami sakit, yang akan membacakan surat-surat Yasin, ayat-ayat Al-Quran ketika kami sakit, yang akan membisikkan kalimat taibah la ilaha illallah di telinga kanan kami ketika kami sakratul maut, yang akan menjadi imam jenazah kami, karena kami tahu bahwa doa anak itu tidak ada hijab. Begitu dia berdoa, Allahumma firlahu ya Allah lupa ampun ulun syi'lu, gebuka pintu rahmat, pintu maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berdoa untuk kami sampai dia mati. Segala ibu kawin ibu doa ke kamu, oleh ibu kawin tetap ibu doa ke kamu, oleh kalau menanu ibu doa ke kamu, otekan anak tetap ibu doa ke kamu. Tip sembahyang, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya sampai dia mati. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan kasih sayang, perpisahan pun perpisahan kasih sayang, yang jauh daripada dengki dan hasud, yang jauh daripada segala penyakit hati, yang kami bukan termasuk orang yang beriman, karena orang beriman itu saling hormat menghormati. Kalau ngaji sama orang alim, kalau berdoa sebenarnya pada orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Taqabbal doana ya Allah, innaka antas sami'ud du'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karena